Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan telinga, yaitu mikrobioma pada telinga. Selama ini banyak orang menganggap bahwa telinga yang sehat adalah telinga yang benar-benar bersih dan bebas dari kotoran maupun mikroorganisme. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Tubuh manusia sebenarnya dihuni oleh miliaran mikroorganisme yang hidup secara alami di berbagai bagian tubuh, seperti kulit, mulut, usus, hidung, hingga liang telinga. Kumpulan mikroorganisme tersebut dikenal dengan istilah mikrobioma. Mikrobioma merupakan komunitas mikroorganisme yang terdiri dari berbagai jenis bakteri, jamur, virus, dan mikroorganisme lain yang hidup secara seimbang di dalam tubuh manusia. Sebagian besar mikroorganisme ini bukanlah penyebab penyakit. Sebaliknya, mereka justru membantu menjaga keseimbangan lingkungan tubuh serta mendukung sistem pertahanan alami yang telah dibentuk oleh tubuh selama bertahun-tahun. Liang telinga juga memiliki mikrobioma alami. Artinya, bagian dalam telinga bukanlah ruang yang steril. Pada orang yang sehat terdapat berbagai mikroorganisme yang hidup berdampingan tanpa menimbulkan gangguan. Mereka membentuk sebuah ekosistem kecil yang bekerja sama dengan mekanisme pertahanan alami tubuh untuk menjaga kesehatan liang telinga. Salah satu komponen terpenting yang mendukung keberadaan mikrobioma adalah serumen, atau yang lebih dikenal sebagai kotoran telinga. Banyak orang menganggap serumen sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan. Padahal, serumen merupakan zat alami yang diproduksi oleh kelenjar sebasea dan kelenjar seruminosa yang terdapat di dalam liang telinga. Serumen bukan sekadar kumpulan kotoran.
Di dalamnya terdapat minyak alami, sel kulit mati, protein pelindung, lipid, serta berbagai senyawa lain yang berfungsi menjaga kelembapan kulit liang telinga. Selain itu, serumen memiliki tingkat keasaman atau pH yang sedikit asam, umumnya berada pada kisaran pH 4 hingga 5. Lingkungan yang sedikit asam ini membantu mempertahankan keseimbangan mikrobioma sekaligus membuat kondisi liang telinga kurang mendukung bagi pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, serumen dan mikrobioma bekerja sebagai satu sistem pertahanan alami. Serumen membantu menyediakan lingkungan yang stabil, sementara mikrobioma berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem di dalam liang telinga. Kombinasi keduanya membantu mempertahankan kondisi kulit liang telinga agar tetap sehat. Selain itu, mikrobioma juga berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mikroorganisme normal dapat membantu sistem imun mengenali kondisi lingkungan sehingga tubuh mampu memberikan respons yang tepat terhadap perubahan yang terjadi. Selama keseimbangannya tetap terjaga, lingkungan liang telinga akan berada dalam kondisi yang optimal. Tubuh manusia sebenarnya telah memiliki mekanisme pembersihan telinga yang sangat canggih. Setiap kali kita berbicara, mengunyah makanan, atau menguap, gerakan rahang akan membantu mendorong serumen secara perlahan menuju bagian luar telinga. Proses ini berlangsung secara alami tanpa kita sadari. Oleh karena itu, pada sebagian besar orang, telinga tidak memerlukan pembersihan hingga ke bagian dalam secara rutin. Sayangnya, banyak orang memiliki kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda lain hingga masuk ke dalam liang telinga. Kebiasaan ini seringkali dilakukan dengan tujuan agar telinga terasa lebih bersih. Padahal, tindakan tersebut justru dapat mengganggu mekanisme alami telinga. Cotton bud lebih sering mendorong serumen ke arah yang lebih dalam daripada mengeluarkannya. Akibatnya, serumen dapat menjadi semakin padat dan lebih sulit keluar secara alami. Selain itu, gesekan berulang pada kulit liang telinga juga dapat mengurangi lapisan pelindung alami yang dibentuk oleh serumen. Ketika lapisan tersebut berkurang, keseimbangan lingkungan liang telinga pun dapat berubah. Selain kebiasaan membersihkan telinga yang kurang tepat, terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi mikrobioma telinga. Misalnya penggunaan obat tetes telinga atau antibiotik tanpa indikasi yang jelas, paparan air secara berulang, kelembapan yang tinggi, penggunaan alat bantu dengar atau earphone dalam waktu lama, hingga kondisi kulit tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat mengubah kondisi lingkungan di dalam liang telinga sehingga memengaruhi keseimbangan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Paparan air, misalnya setelah berenang atau mandi, dapat mengubah kelembapan liang telinga untuk sementara waktu. Pada sebagian orang, perubahan kelembapan ini dapat memengaruhi tekstur serumen dan proses keluarnya kotoran telinga. Oleh karena itu, setelah berenang sebaiknya telinga dikeringkan dengan lembut pada bagian luar dan dibiarkan mengering secara alami tanpa memasukkan benda ke dalam liang telinga. Menjaga mikrobioma telinga sebenarnya tidaklah sulit. Langkah pertama adalah membiarkan mekanisme alami telinga bekerja sebagaimana mestinya. Bersihkan hanya bagian luar telinga menggunakan kain atau handuk yang bersih dan lembut. Hindari memasukkan cotton bud, penjepit rambut, atau benda lain ke dalam liang telinga karena dapat mengganggu keseimbangan lingkungan alami di dalamnya. Apabila telinga terasa penuh, pendengaran mulai berkurang, atau muncul keluhan lain yang tidak kunjung membaik, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter atau dokter spesialis THT. Pemeriksaan yang tepat akan membantu menentukan penyebab keluhan sekaligus memberikan penanganan yang sesuai tanpa mengganggu mekanisme perlindungan alami telinga. Perlu dipahami bahwa tujuan utama perawatan telinga bukanlah menghilangkan seluruh serumen maupun seluruh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sebaliknya, tujuan perawatan adalah menjaga agar keseimbangan alami tetap terpelihara. Serumen dalam jumlah normal merupakan bagian penting dari sistem pertahanan tubuh. Begitu pula mikrobioma yang hidup secara alami di liang telinga. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh keseimbangan mikrobioma di berbagai organ tubuh. Hal ini tidak hanya berlaku pada usus atau kulit, tetapi juga pada telinga. Oleh karena itu, memahami keberadaan mikrobioma membantu kita melihat bahwa tidak semua bakteri atau mikroorganisme harus dihilangkan. Banyak di antaranya justru memiliki peran penting dalam mempertahankan kesehatan organ pendengaran. Sebagai pesan penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai mengubah cara pandang terhadap kotoran telinga. Serumen bukanlah musuh, melainkan pelindung alami yang bekerja bersama mikrobioma untuk menjaga kesehatan liang telinga. Dengan membiarkan mekanisme alami tubuh bekerja, menghindari kebiasaan membersihkan telinga secara berlebihan, serta memeriksakan telinga apabila muncul keluhan,
kita dapat membantu mempertahankan kualitas pendengaran hingga usia lanjut. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan Anda mengenai pentingnya mikrobioma pada telinga dan bagaimana tubuh memiliki sistem perlindungan yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak orang memahami bahwa menjaga kesehatan telinga bukan berarti membersihkannya secara berlebihan, melainkan menjaga keseimbangan alami yang telah diciptakan oleh tubuh. Sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan telinga Anda, karena pendengaran yang baik adalah investasi berharga untuk kualitas hidup sepanjang hayat.